Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara telah selesai. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nanti ada perwakilan, kita akan bahas ini yang perwakilan. Nanti ada perwakilan Pak, tidak semua kami buka. Nanti mohon, ada ketua tadi sudah ditunjuk ketuanya, kan bukan Bapak. Ya oke, nanti kami monggo silakan kami buka tanya jawab. Monggo silakan. Siapa dulu? Coba segera. Tetap sekalian. Monggo, silakan duduk. Ini terjadi ada miskomunikasi ya, Silakan duduk. Tadinya saya yang terakhir awalnya memang tidak ada pertanyaan ya, tapi tadi saya terakhir sudah saya sampaikan, tapi mungkin pembawa acara belum mendapat informasi ini. Silakan, nanti kita buka beberapa pertanyaan ya, silakan beberapa pertanyaan tergantung nanti waktu ya. Nanti ada beberapa pertanyaan, silakan. Monggo silakan perwakilan siapa dulu. Nanti mungkin yang pertama silakan Pak ini dulu. Ya duduk. Jangan begitu ya. Monggo terus ya. Kita cari yang enak ya. Yang enak. Ya, monggo duduk, monggo. Nah, ya, nggak apa-apa. Saya akan mendengar suara panjingan. Tenang saja. Ini terjadi kesalahan ini di dalam acara ini. Kita memang bukan musyawarah, tetapi kita sosialisasi. Tapi kalau penjelasan mengenai seperti ini, monggo silakan. Nah, kita akan dengar. Karena Pak Jenderal sudah pernah berkirim surat kalau tidak salah Pak Pak siapa itu ke Kasat langsung ya, dan kami mendapat jawaban itu dari sana, itu harus tetap dilaksanakan. Itu jawaban dari pimpinan kita. Bukan tidak ada kepentingan bagi kami. Tidak ada kepentingan bagi kami, Bapak Ibu sekalian, ya. Tidak ada untungnya bagi kami. Tapi kami adalah melaksanakan perintah, melaksanakan ketentuan yang diamankan oleh negara. Bukan untuk kepentingan kami, untuk kepentingan kami. Nah, ya. Untuk itu, ya kita mulai dengan waktu. Silakan Pak Sinten, Pak Lebaran. Nah, Pak Assalamualaikum ini yang sudah berkirim surat langsung ke Kasat, nggak main-main, bukan ke Kodim, tidak, langsung ke Kasat, dijawab oleh Kasat, bahkan langsung dari Kasat sana langsung video call. Ternyata sudah diteliti, bahkan Intel sudah masuk sini, tidak masalah, sudah sesuai dengan perizinan. Ya. Kami minta kepada rekan-rekan sekalian, kepada masyarakat yang kami undang ke sini untuk berpikir secara jernih, ya, untuk berpikir secara ya, ini kita akan dengarkan. Ya, terima kasih. Silakan Pak Solikut. Terima kasih Pak Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat, sehat. Terima kasih Bapak Dari dan Bapak dalam hal ini kasih Bapak yang saya hormati, Bapak Ketua dan juga Bapak Nurul yang saya hormati. Tidak banyak yang saya sampaikan. Prinsip satu, terutama kepada sedulur-sedulurku, tidak ada permasalahan yang tidak bisa diatasi dan diselesaikan. Itu satu. Kemudian beberapa hal yang Panjenengan sampaikan ke kami, ke saya, dan juga kepada Bapak Kepala Desa, sudah kami berupaya seoptimal mungkin. Tetapi kembali bahwa masih ada hal
bahwa kita adalah negara hukum. Seperti tadi disampaikan. Dan yang pertama saya sampaikan terima kasih sekali atas sosialisasi ini masyarakat desa dan kami lembaga desa, kemudian juga barangkali Bapak Kepala Desa, sehingga justru pada kali ini dan mungkin pertama kali kami ada banyak hal yang bisa kita ketahui. Secara pribadi, saya juga setiap saat pada saat itu saya masih di Widara Wetan, hampir setiap saat saya selalu berkoordinasi dengan COVID, terutama principal dan bahkan sampai dengan saya selesai. Sekali lagi bahwa sosialisasi ini memberikan tahu kepada kita langkah-langkah apa selanjutnya. Kemudian saya beritahukan kepada rakyat apabila memang dalam hal ini katakanlah masih ada hal ketidakpuasan, masih ada jalur yang bisa kita tempuh, baik dengan secara musyawarah, kemudian juga ya tingginya karena negara hukum yang melalui hukum. Tetapi pada dasarnya seperti sebagian tadi sudah disampaikan, kita telah berupaya kepada siapapun. Yang penting bahwa Bapak, kalau menurut saya sebagai atas regulasi yang benar, insya Allah tidak ada masalah. Apalagi kita kasar saja, bisa juga katakanlah karena terbuka HP kemudian bisa SMS, apalagi ini menyangkut siapa tahu inilah kepentingan masyarakat, kehendak masyarakat yang kami coba sampaikan. Dan kami kemarin proposal, ya bukan sama sekali kami tidak tahu hierarkis, tetapi bahkan dengan itu kita ambil hikmahnya. Termasuk juga yang pertama tadi, masyarakat kami sebenarnya masih senang untuk bertani, ya untuk pertanian. Kemudian yang kedua, berusaha agar pemerintah desa yang punya sebagian potensi di Widara Wetan atau setidaknya melalui Widara Wetan ada potensi aset wisata yang mestinya desa itu mendapatkan sesuatu yang yang bermanfaat ya bagi pemerintah desa maupun masyarakat desa. Itu saya kira umum dan siapapun. Nah untuk itu kepada semua pemangku kewenangan dalam hal ini melalui bapak-bapak semua yang hadir, itulah harapan kami. Kami sama sekali tidak ada niatan menentang, apalagi terhadap regulasi yang ada. Tetapi kami boleh dong masyarakat kecil itu menyampaikan inspirasi, unek-unek keinginan ya, dengan apa yang sudah setelah mendapatkan informasi seperti itu. Karena memang banyak hal yang kami bebani termasuk juga dari Pak Lurah ya, bahwa ada SK desa tangguh bencana, ada SK warna asri dan sebagainya. Ini pun juga nanti setelah itu kelompok kami juga akan kita kembalikan kepada yang bersangkutan agar SK itu pun juga paling tidak dicabut untuk itu. Dan keinginan utama kami adalah terutama sekalipun sifatnya relatif, tetapi ingin keselamatan dalam kondisi yang seperti ini dan dipandangnya oleh masyarakat kami bahwa tanaman yang ada di Kidul itu adalah sebagai pemencah ombak. Itu saja secara besar. Tadi sekali lagi saudara-saudara masih ada upaya ya, yang harus kita tempuh. Untuk itu kami mohon agar cara membedanya jangan terlalu kesusu dulu. Sebab usaha apalagi tambah udang dalam memerlukan sesuatu yang kepingin untung besar pasti lah ya. Umpamanya saya ikut juga saya kepingin untuk kalau kondisi situasi yang kurang mendukung dikhawatirkan. Untuk itu mudah-mudahan dan pasti nanti akan nyampe pada titik temu untuk penyelesaian permasalahan seperti ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih karena beliau-beliau saya yakin tadi sudah awal beberapa kali disampaikan baik Pak Samir, Pak Nasdim, ya, Pak dari Siban bahwa satu hal
yang tidak bisa dielakkan adalah melaksanakan tugas yang memang harus dan kita hormati, karena itu tugas negara kita sebagai warga negara yang baik. Dan saya yakin saya menjadikan sebagai anak bangsa yang setiap saat juga dipikirkan ya, oleh para pemimpin kita. Untuk itu ke depan juga saya yakin ada saluran yang bisa kita manfaatkan sampai dengan penjaringan mencapai titik kesadaran yang tertinggi. Saya kira itu Bapak yang saya sampaikan atas nama warga masyarakat. Saya Tony Kunajat Maja mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya banyak kesalahan, tapi sekali lagi sosialisasi ini sekalipun satu kali ini dilaksanakan, tetapi banyak kita menjadikan tahu. Untuk itu saya yakin sepanjang semuanya tidak gerujak-geruju, semuanya analog direbuk, ada permasalahan bisa diselesaikan, dan selama ini tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Saya kira itu. Semangat ya Bapak. Terima kasih. Baik. Insya Allah ya tidak usah kecil hati Bapak atas sosialisasi ini, tetapi juga sekali lagi saya dan pendengar berusaha menjadi warga negara yang baik, yang taat azas, taat hukum, apalagi hindari hal-hal yang tidak membutuhkan, hal-hal yang remeh yang berkaitan dengan hukum. Ya, jangan ya, itu hindari semua adalah banyak ada salurannya masing-masing. Jangankan yang mereka rakyat, ya sekarang banyak yang sudah kena juga artinya ada saluran. Terima kasih Bapak. Mohon maaf Pak Budi. Kami Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perwakilan dari siapa mungkin yang mau ngomong, ya pemuda, ngomong, ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nahayat. Saya warga T25 RW 7. Saya selaku warga, saya selaku rakyat di sini saya bicara. Tolong ya Pak, maksudnya kalian kan aparat, kalian tahu hukum, kalian orang pintar, kita rakyat, kita orang butuh Pak di sini Pak. Tolong jangan semena-mena. Itu amanah buat kalian jabatan Pak. Suatu saat kalian akan mati, akan dipertanggungjawabkan Pak. Di dunia mungkin kalian pemegang hukum, di akhirat kalian tidak akan lepas dari hukum Allah Pak. Satu yang saya mau bicarakan Pak, satu masalah tambah tidak Pak. Tolong, itu adalah penghidupan untuk seluruh rakyat, tidak ada payung khususnya Pak. Kenapa saya bilang kayak gini? Orang penderet saya gini, gimana kalau lah aja untuk makan apa mereka ke depan Pak? Bukan masalah dana tali asih, kami nggak butuh Pak. Kami nggak butuh dana tali asih Pak. Betul, kita memang TNI betul. Kami rakyat kurang butuh, kami nggak TNI kalau TNI Pak. Kami cuma mengelola angkatan darat itu Pak. Tolong Pak. Yang kedua masalah pariwisata. Pak, jadi saya tanya sama jenengan Pak. Selama ini jangan mengelola, ada kontribusinya apa buat rakyat? Masyarakat yang belum saya sampaikan, silakan. Saya mau yang tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khadijah. Dari Bidara Yunesa RW 25 RW 7. Begini Pak, saya mau ngomong sama jenengan ya, mumpung jenengan ada di sini. Saya pedagang kecil. Ya, benar. Dan di sini juga petani-petani kecil, Pak. Ya, seandainya pohon kelapa itu dijual sama petambak muda, ya. Coba itu, kita hidup dekat laut. Pakai moyang kita nangkap dari kecil. Dari kecil, Pak. Ini sekarang udah jadi kayak gitu.
dijual. Ya kalau bisa Sri Mulyani suruh ke sini, suruh lihat. Ada sini, kalau lagi itu nggak tahu kenapa pada kami nggak nyampaikan ini lagi untuk kehidupan. Bisnis, Bu. Benar-benar ini kehidupan masyarakat sini, Mas. Kalau seandainya dibongkar kayak tambah udang itu ya. Padahal orang sini tuh nanam dari kecil. Bahkan dulu, Mas, sebelum ada Bapak Cilacap kayaknya ada yang menyuruhkan itu nanam pohon kelapa dekat pantai. Biar sekarang mau dibongkar, dijual orang kayak gini, ya Allah. Benar deh. Tolong, Pak. Tolong sampaikan sama orang-orang yang pintar di sana, bila perlu menterinya suruh turun ke sini, suruh lihat sendiri, lihat sini, suruh lihat sendiri. Itu nama pohon kelapa dari Cikal untuk penangkal ombak itu, Pak. Kok sekarang udah pada bilang dibongkar semua, itu mau bagaimana? Udah pada sama mati semua. Mati aja, Pak. Ya, Pak. Tolong. Tolong. Ya, terima kasih. Tolong. Ya, tolong, Pak. Kayak gitu aja. Bila perlu Sri Mulyani suruh datang ke sini, dia lihat. Ya, dan juga saja ini udah, Pak. Sama sekali kayak ini, Pak. Sama sekali itu. Kemarin saya dibayar antara 3, Pak. Dimintain 50% dagangan kecil. Ada sini. Dan kami yang kemarin, ya, dan kami yang kemarin, terus sama siapa lagi itu, pemintanya tuh. Dimintain 30%. Ada apa? Tadi sepi. Benar-benar itu. Kalau Pak didengar Pak pintar, tolonglah kalau memang Anda itu melindungi rakyat, tolong. Jangan kayak gini. Kalau ada suruh mati mereka, Pak, ya mereka bukan perampok. Dia nggak perampok, dia nggak apa. Dia kerja. Ambilin itu yang ada di pohon kelapa itu. Tolong, ya, makasih. Tolong sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih. Masih satu. Lanjut dulu, Pak. Saya jawab dulu. Terima kasih atas dari Pak Kapolres Ibu, kemudian Bapak. Seperti kami sampaikan tadi, kami tidak bisa menjual itu. Kami bukan yang menjual. Kami hanya di bawah ini hanya menjalankan perintah dari pimpinan. Bukan kami yang menjual itu kelapa dan sebagainya. Karena kalau memang ibu sudah bilang mau pohon kelapa seperti itu dari awal, sebelum ada yang mengajukan pemanfaatan aset, monggo silahkan. Ibu-ibu mungkin yang belum diajukan sebenarnya belum ajukan aset itu, jangan cepat ke depan. Begitu sudah diajukan, kejadian seperti ini lagi, monggo. Karena uang yang bukan kami jual itu, uang itu masuknya bukan ke Kodam, bukan ke Kasat, bukan ke Kementerian Keuangan Negara, bukan untuk kami, kecuali kami jual. Dibilang Pak Bapak jual, kami tidak pernah menjual aset negara, Ibu. Yang ada mulai tahun 2018 semua aset negara itu monggo silakan dimanfaatkan dengan persyaratan yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau sekarang seperti Ibu sampaikan, pastikan Ibu kan tidak ada masukan ke negara. Tanah negara itu disewa dan pajaknya langsung masuk ke negara Ibu, bukan ke kami. Kalau Ibu bilang Ibu jualkan kelapa, kami tidak pernah menjual aset negara Ibu. Terus terang kami tidak pernah menjual aset negara. Karena itu sudah perizinan. Beliau sudah mengajukan perizinan dari bawah dan dari pimpinan atas mengizinkan. Kami sebagai Koramil Kodim hanya menjalankan perintah untuk mensosialisasikan kalau lahan yang Ibu pergunakan selama ini sekarang sudah diajukan izin resmi dari Kementerian Keuangan dan Kasat.
selama ini kan tidak ada pemasukan untuk negara. Yang bersalahnya yang menentukan itu bukan kami. Yang menentukan itu adalah KPKNR. Menentukan harga sewa, bukan ini harga sewa segini, tidak Ibu. Sekali lagi saya sampaikan, tidak ada istilah jual menjual tanah milik negara. Terima kasih. Nanti sampaikan oleh kasih. Baik, terima kasih. Bapak, Ibu, tujuan kita ke sini ini dengan baik-baik. Nah, juga penyampaiannya dari Bapak Ibu juga dengan yang baik. Kita memiliki peradaban. Kita punya sopan santun. Kalau Ibu marah-marah di sini depan saya, loh, opo salahku? Kan gitu, apa salahku? Kan dari kita di kesempatan ngomong. Udah sampai gimana sih? Ya, begini, ya. Dari Pak Solihun, ya. Tenang, jangan emosi dulu, ya. Yang ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, seperti yang disampaikan oleh bagian dari pemanfaatan aset barang milik negara, kami tidak akan otek-otek hak milik sampai tidak. Kami hanya menjalankan barang itu milik negara yang sesuai dengan ketentuan siapapun kecuali pemerintah, ya, kecuali pemerintah itu untuk mengelola. Nah, kalau dia mau bisa mengelola, tapi tidak boleh, tidak bisa. Jadi perorangan atau badan hukum itu boleh mengelola. Ya, pada saat pengajuan Pak ini itu mengajukan itu dan lahan yang pesisir pantai itu dan bukan kali ini membuka standar udang, tapi sudah banyak dibagi banyak kemudian karena tidak ada masalah, ya. Kemudian tanah yang disewa yang itu merupakan lahan investasi. Saya sebelumnya sudah mendapat pemaparan dari pemerintah daerah. Itu merupakan lahan investasi, Bu, yang ditawarkan oleh pemerintah daerah. Ini loh, siapa yang mau investasi tambah utang, kemudian galian, batu dan sebagainya. Itu sudah diatur, ibu-ibu. Dan aturan pemanfaatan aset itu nanti dulu ya. Pemanfaatan aset itu sudah diatur sedemikian rupa. Jadi bukan kami hanya menjalankan ini loh, tolong disosialisasikan masyarakat sesuai dengan surat yang dibacakan masalah tadi. Dasarnya ada seperti ini. Ya, panjenengan tahun 2018 itu ada penerbitan tanggal 18 tahun 2018 itu sudah diatur oleh pemerintah. Saya tidak tahu apa dasarnya negara itu untuk membuka atau memanfaatkan itu harus dengan izinan itu. Sebenarnya tidak, Bu. Ya toh sampai menikmati dan itu kita tidak pernah motif-motif. Tapi terbit tahun peraturan kementerian tahun 2018 kemudian disosialisikan, ya mungkin kalian tidak tahu, saya ya mohon maaf, saya tidak menyangkutkan di desa mungkin tahu ada peraturan seperti ini kementerian, ada kementerian keuangan Ibu, bukan dari institusi kami, dari kementerian itu sudah pun, dan itu barang aset milik aset barang milik negara atau BSN itu seluruhnya bukan hanya milik TNI, semua barang yang milik negara itu berdasarkan dari kementerian
Uangnya, ya nggak tahu apakah uang negara itu kurang kemudian ngambil seperti itu. Ya, silakan tanya Bu Mulyani atau tanya Pak Jokowi. Nah, tapi ya aku sering ngomongkan pernah orang Jokowi, aku dicampleng kalau pimpin aku loh mas. Orang sopan ya, kalau masyarakat kan saran, berkirim surat, itu kita. Bukan saya, ya saya yang menjalankan regulasi ini loh mas. Dulu ceritanya. Loh kalau masalah marah di depan saya mau seperti itu, yo, udah piye mas orang ngomong apa, orang nggak apa. Tapi saya yang sudah hukum yang berlaku, peraturan yang berlaku. Ya. Jadi kalau yang lalu kita tidak pernah ngutik-ngutik Bu, kami sudah menikmati hasilnya bertahun-tahun, bahkan berturut-turut. Nah, turun. Nah, terus kalau pemerintah sudah menghadapi seperti ini, ya kita mau buat apa? Kita menekan pemerintah. Bukan saya, tidak saya Pak. Tidak bagi saya untuk ini, untuk ya. Ya, jadi itu, Mas, jangan dipotong. Ada waktunya. Kalau sampai orang yang bermoral beradab, sampai jangan dipotong. Saya yakin orang Binangun itu orang yang baik-baik. Makanya kita ngobrol aja, gitu. Silakan nanti yang lupa soal itu tadi, saya sudah bilang. Silakan berarti saluran yang ini, tempuh itu. Ya, kalau memang itu zona yang tidak boleh dipakai, monggo silakan. Tapi yang salah saya, ini sudah beberapa kajian dari pimpinan atas dan juga investasi yang disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal itu merupakan investasi tambah udang. Itu disampaikan gitu. Jadi ya pengembang melihatnya di situ. Oh, ada potensi ini. Nah, kan begitu. Ya dia tidak salah. Kemudian ajukan, tapi belum ada yang punya. Kalau panjenengan punya izin di situ, itu saya jamin 100% tidak akan. Loh, ya kan sudah ada izinnya Bu, sudah bisa. Ya, tidak bisa seperti itu. Ya. Nah, jadi itu ya bapak-bapak ibu sekalian, sampaikan saja yang baik. Ini penjelasan saya. Ya, jadi panjenengan sudah bertahun-tahun menikmati hasil itu tanpa diulik. Sekarang pemerintah membutuhkan itu, ya, dengan sebetulnya pemerintah pemanfaatan ada. Itu masuknya ke kas negara. Jangan akan begitu. Wasangan ada kena pajak, betul nggak? Apa dulu ada? Ya, dulu ada. Bahkan kita makan pun di warung itu kita dapat kena pajak. Nah, nggak tahu kan? Ada parung itu. Ini dapat apalagi yang minyak itu. Ya kita tidak minta, kita menyesuaikan dengan aturan yang ada. Ya, jadi ini yang perlu saya sampaikan. Ya, siapa lagi tadi? Silakan, saya membuka. Silakan Mas, silakan. Ya, tidak apa-apa. Oke, Pak, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh KPM sehat? Alhamdulillah. Bapak Dantim, Bapak Presiden, Bapak-bapak kita dan tentara yang kita banggakan, karena bagaimanapun kita rakyat bangga sekali dan berharap sekali kepada tentara untuk membela ketahanan Republik Indonesia. Karena tentara setahu saya, tentara apabila ada konflik dari luar negeri, tentara harus di garda yang ke depan. Tapi ada kesulitan masyarakat, tentara harus di belakang masyarakat. Sedikit saya sampaikan kebanggaan semua bapak tentara, polisi semua baik. Ada polisi tentara yang nggak baik itu oknum.
yang sekarang menjadi cerita itu jangan sampai cerita ke kampung kita, itu ya. Itu sebagai pelajaran dia salah mengevaluasi diri, kan gitu. Karena sama tuduhannya dari Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan saya, menciptakan Pak Jokowi, hakikatnya sama. Keterima SIB itu dan diberi amanat dan tidak diberi amanat yang terlalu besar. Itu yang pertama. Mengawali daripada yang menjadi ketegangan, saya sebagai orang yang sudah tua di Desa Widara Payuwetan minta permohonan maaf kepada anak-anak kami dan saudara-saudara kami apabila dalam penyampaian pada tadi kurang berkenan dan kurang sopan. Saya mohon maaf. Tapi juga perlu diingat, Pak, saya betul-betul lahir di Widara Payuwetan, besar di Widara Payuwetan, tahu peristiwa di Widara Payuwetan. Pada tahun 2007 atau 2000 berapa terjadi ada tsunami sampai di Widara Payuwetan 87 jenazah di sini, Pak. Jenazah di sini di balai desa, belum ada tentara masuk, polsek juga untuk mengevakuasi. Pada waktu itu kesulitan saya sendiri. Itu yang menghantui saya, Pak. Itu yang pertama. Setelah itu kita ditunjuk oleh Dibun menjadi kelompok warna asli untuk membuat hutan pantai pada waktu itu. Juga saya laksanakan, saya perjuangkan. Itu diawali dari tahun 80, saya ingat. Pada waktu itu Bapak Bupati siapa menghijaukan lahan tanah adik. Memang dari dulu kita lahir, tanah itu sudah katanya tanah milik TNI Angkatan Darat, jadi bukan Angkatan Laut, tapi Angkatan Darat. Itu datang ke sini bawa tikal, bawa kayu masyarakat untuk nanam dan ditanggap lengger Pak Bupati. Itu pertama. Kedua, penghijauan di sana menjadi hutan pantai. Itu semua juga dari beberapa rapat untuk mitigasi bencana yang akan timbul. Biar mengurangi resiko korban jiwa. Korban jiwa yang 87 di sini di balai desa melayang gara-gara tsunami. Itu pun sudah ada pohon di sana banyak yang tertolong, Pak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, berkaitan kalau kita melihat dari IPTEK, ilmu teknologi di bidang kesehatan, setelah di wilayah pesisir itu dihijaukan, ini jujur, Pak, saya mengakui jujur karena karunia Allah Subhanahu Wa Taala melalui pemerintah dan orang-orang yang mempunyai sumber daya manusia. Setelah di sana dihijaukan, ceritanya itu udara dari angin laut itu bisa tersaring oleh daun-daunan. Jadi sampai ke daratan ini yang kita hirup oksigen yang positif itu sudah murni dari orangnya sehat-sehat, Pak. Adanya COVID yang meninggal pun tidak banyak di Widara Payuwetan, dan di Widara tidak akan menakutkan adanya COVID-19 karena itu azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selanjutnya berkaitan dengan alih fungsi yang tadinya sebagai kebun rakyat itu tumbuh rumput, rumputnya bermanfaat bagi masyarakat untuk memberikan makan ternak. Ditanami cabai bisa oleh cabai untuk makan masyarakat Bapak. Rakyat orang usah jaluk lombok-lombok mereka orang jaluk ngewek sapi pada bisa mangan. Itulah masyarakat Bapak. Walaupun sekedar penghasilan itu tidak meningkat, tidak seperti penanam modal yang besar-besaran, tapi coba kalau kita refleks ke belakang, apa sih untungnya nyurit nang dunia, kok mati ninggal aku apa? Dunia urung mesti akan jadi manfaat karo anak putuku. Bisa terjadi duniaku mengberebutan anak putuku. Apa pertanggung jawab kita? Kita menyelamatkan warga di Widara Payuwetan sudah 4.600
Itu baru Widara Payung Wetan, bahkan pengunjung itu banyak yang kesini. Korban itu juga bukan hanya orang Widara Payung Wetan pada waktu itu. Itu yang mendasari kita untuk menjalankan hak fungsi tugas kewenangan kita, bapak-bapak kita, ibu-ibu kita yang mempunyai peran penting untuk menjaga kelestarian NKRI biar berjalan rakyat sejahtera, rakyat aman, rukun dan damai. Itulah sudah luar biasa. Saya angkat tangan pada Pak Jokowi dan kepada Panglima yang baru ini, kelihatannya gerakannya bagus sekali. Maka itulah yang mendalam kita. Negara tidak akan miskin, tidak ada tambah hujan di sana, negara tidak akan miskin, Pak. Kompasif bumi dan tanah, ya sekarang ini setiap tahun mundak rakyat nggak pernah protes, Pak. Karena kewajiban saya untuk sebagai warga negara yang baik harus membayar pajak kepada negara. Karena pajak itu yang untuk membiayai negara. Itu yang pertama. Apa maning kono Widara Payung ora pada khawatir, Pak? Tak Jokowi khawatir, Pak. Jujur ngomong begini. Saya bilang dan bicara di sini. Ibu kota negara akan dipindah ke Kalimantan. Sebabnya apa? Saya tahu. Karena di Pulau Kalimantan tidak akan kena gempa, tidak akan tenggelam. Tapi di Jakarta sebentar lagi mungkin akan tenggelam. Maka bapak kita ingin ibu kota negara pindah ke Kalimantan. Itulah hal-hal ketakutan itu yang perlu dalam pertimbangan dan perhatian. Jadi saya mohon kepada pengembang, usaha-usaha ono boleh to dunia sing sakakeh kaya dene arep ora mati. Boleh atine nyo. Tapi boleh to amal sing apik-apik boleh nyelametna anak putu sing akeh kaya dene arep mati esuk. Patokan gue kok di penggonen. Coba bangunan di Widara Payung menara sing ambane 100 meter, dhuwure 100 meter. Nang kono tempat wisata tak uli duit, Pak. Uli duit nang gawe menara kuwe. Nek ana tsunami kena nggo evakuasi, nggo harian kena nggo ngarah duit. Ora usah dadak ngobrol bae alam. Takut wong Widara Payung kenapa wong Widara Payung protes? Sosialisasi baru pertama saya tahu baru ini loh. Padahal saya sebagai kelompok warna asli yang di sana perjuangannya juga luar biasa. Pengorbanan saya ikut sosialisasi, ikut pendidikan di Kabupaten Cilacap sampai ke Semarang sana. Saya juga satu sendiri, Pak. Saya ingin tahu hal-hal itu dan kita ingin mengabdi dan menyelamatkan masyarakat banyak. Itu kuncinya. Jadi setelah sudah rindang hijau seperti ini itu kok dirusak, ya Allah, ya Rabbi. Semoga Allah tidak akan murka adanya kegiatan-kegiatan ini. Memang dunia ini wewenang daripada manusia, tapi jangan sampai manusia melampaui batas-batasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadi harapan kami. Tolong Mas Anton ya, Mas Anton coba dipertimbangkan kembali berkaitan itu. Usaha mencari usaha yang halal dan yang menjadi rahmat, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doanya orang banyak dan sebagainya. Itu orang-orang kita tidak mengharapkan kompensasi atau apa tadi? Tali arsip. Tidak dibantu pun nggak masalah, masih bisa hidup. Kalau pemerintah sakit nggak bantu nggak masalah, tapi bisa hidup. Kehidupan ini yang menjadi seharusnya menjadi bangga, menjadi pola pikir bagi kita. Kalau kita menjadi camat di Binangun, masyarakatnya kita rukun, adem, kabeh, gede cilik iki padha teriak pada doyan mangan kabeh, bisa mangan kabeh.
Ya bisa makan kabeh nggak orang kriang. Ya. Malah nggak cewek ya. Wih seneng banget ini. Milo berkaitan itu saya mohon. Memang saya juga sedikit tahu bahwa dasar negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa bumi dan air semuanya isinya itu dikuasai oleh negara yang pada orientasinya nantinya kembali kepada masyarakat demi kemakmuran masyarakat Indonesia. Itu bunyi Undang-Undang Dasar, Pak. Maka saya sangat setuju sekali kepada bapak-bapak kita yang hadir di sini. Semoga hal-hal seperti ini, suara seperti ini, karena kita sudah merasa bahwa kita sudah menjadi lansia, karena kita sudah mendekati usia 71 tahun, berarti sudah masuk lansia, tapi berharap kelestarian hidup warga di Indonesia, terutama di daerah Kalimantan dan sekitarnya, terjaga keselamatannya, Pak. Itu aja. Jadi masyarakat numpang kalau milik tentara, numpang milik negara, ya patut, Pak. Ya patut masyarakat. Numpang tanah ngono, Pak. Kon bayar distribusi yang biasanya pada manut. Pak, bahkan Ringin pernah dari Densi Bangku pur sakang batas tanah milik sampai laut. Wis itu bayarannya sewanya segitu. Itu zaman disit, Pak, zaman orde lama. Tapi setelah tahu bahwa sebagian masyarakat tidak rata penggarap tanah itu enggak rata, maka lokali loncing mandang bagus mesti gitu kali diibahna kalau sedulur sing pada ora duwe persil niku rin siki akan diperbarui supaya orang pada pembet bayar sewa kayak dene sewa tanah ade. Kira-kira masyarakat siapa? Iya ya, jelas kalau murah kan, tanah rampangnya kalau biung nih lah, gitu lah. Tanah tangganya larang tanah. Iya, ini tuh Pak, harapan kami, jadi saya mohon kepada bapak-bapak kita, apalagi bapak-bapak kita tentunya orang-orang yang saya pandang itu sudah mempunyai wawasan yang luas. Jadi jangan sampai tersinggung apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kami, apalagi menjadi bahan teruncing panas di hati dan sebagainya, itu jangan. Dan yang penting marilah kita renungkan bersama-sama. Sedikit kita beralih kepada wisata. Berkaitan wisata, ya tentu tadi saya juga tidak membenarkan dan tidak menyalahkan. Begini Pak, kronologi dan hal yang nyata. Coba semua orang tahu, di sini kelihatan. Masuk ke pantai, tulisannya apa itu? Masuk objek pantai Indah Widara Payu. Ya, yo, masa tadi. Aku yakin jenengan mau bermawar kok. Tenang. Damai ya. Ngesuk nang wingi ora bisa aweh kontribusi karo desa. Ngesuk usaha desa kuwi kontribusi. Nama desa Widara Payu kuwi larang masa jadi larang takon karo Pak Lurah. Bisa dadi lurah kok pirang juta larang. Tanggung jawab ora cilik larang. Biaya menjagani desa, membangun desa ora enteng. Ya dibantu distribusi karena nama nih tercakup dalam objek wisata Pantai Indah Widara Payu Wetan. Itu yang pertama. Jangan sampai masyarakat itu lebih energine, tetapi lebih daripada melakukan wisata. Ya, wisata di tanah pintu yang masuk ke pantai saya tutup. Itu hak masyarakat desa kita ini loh. Undang-undang desa sudah ada ya Pak. Ada ya Pak undang-undang desa ya Pak. Iya. Ada nanti terjadi sih kayak gue.
ya sing arif bijaksana carilah kearifan Allah dari segi lingkungan hidup, kesejahteraan, kesehatan, dan pertahanan itu harus terjaga. Saya kira itu saja.